Dalam pengumuman yang disampaikan melalui akun resmi Twitter P-Network, tim mengkonfirmasi bahwa Transpi, perusahaan fintech yang berbasis di Lithuania, telah menyelesaikan verifikasi KYB dan kini mulai beroperasi penuh sebagai penyedia on-ramp fiat di ekosistem Pi. Transpi mendukung ratusan opsi pembayaran fiat dan kripto di lebih dari 70 negara, menyederhanakan akses bagi basis pengguna global. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin menyampaikan informasi terbaru yang terbit pada tanggal 7 Agustus 2025 berbicara mengenai P-Network sebagai platform blockchain mobile first yang dikenal dengan pendekatan uniknya terhadap penambangan dan adopsi kripto yang berpusat pada pengguna, telah mengambil langkah signifikan lainnya dalam meningkatkan akses dan kegunaan. Sebagaimana biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, P-Network sebagai platform blockchain mobile first yang dikenal dengan pendekatan uniknya terhadap penambangan dan adopsi kripto yang berpusat pada pengguna, telah mengambil langkah signifikan lainnya dalam meningkatkan akses dan kegunaan. Platform ini telah resmi mengintegrasikan Transpi sebagai penyedia on-ramp fiat terverifikasi KYB, memungkinkan pengguna di lebih dari 70 negara untuk membeli dan mengkonversi P-Coin menggunakan mata uang lokal dan sistem pembayaran yang familiar. Hal ini menyusul integrasi on-ramp terbarunya dan disertai dengan perluasan lelang domain.fi. Adanya integrasi Transpi membawa jangkauan global. Dalam pengumuman yang disampaikan melalui akun resmi Twitter P-Network, tim telah mengkonfirmasi bahwa Transpi, perusahaan fintech yang berbasis di Lithuania, telah menyelesaikan verifikasi KYB dan kini tentunya mulai beroperasi penuh sebagai penyedia on-ramp fiat di ekosistem Pi. Transpi mendukung ratusan opsi pembayaran fiat dan kripto di lebih dari 70 negara, menyederhanakan akses bagi basis pengguna global. Artinya, pengguna V-Wallet kini dapat membeli token Pi secara langsung menggunakan mata uang lokal tanpa perlu membeli kripto melalui bursa eksternal terlebih dahulu. Langkah ini tentunya telah menyederhanakan proses onboarding bagi pengguna sehari-hari yang belum terbiasa dengan platform perdagangan tradisional. Integrasi Transpi dimungkinkan melalui on-ramp pihak ketiga yang terverifikasi KYB yang tertanam di dalam P-Wallet. On-ramper bertindak sebagai gerbang terpadu ke berbagai layanan pembayaran melalui pengguna yang memilih dari penyedia terverifikasi termasuk on-ramp Money, Bangsa, dan kini
Transpi. Selanjutnya, OnRamper telah menyederhanakan proses konversi mata uang fiat ke kripto dengan menawarkan berbagai layanan on-ramp yang sesuai melalui satu antarmuka, ujar juru bicara P-Network. Tujuan kami adalah menjadikan adopsi kripto lancar, aman, dan mudah diakses oleh semua orang. Sahabat Yasdar, kemudian apa itu Transpi dan mengapa itu penting? Didirikan di Lituania, Transpi dengan cepat meraih popularitas sebagai startup fintech global yang berspesialisasi dalam transaksi fiat ke kripto. Dengan terintegrasi dengan Transpi, P-Network telah membuka jaringan opsi pembayaran lokal, mulai dari transfer bank dan kartu kredit hingga dompet digital regional yang memungkinkan transaksi yang lebih lancar dan cepat. Selain meningkatkan aksesibilitas, verifikasi KYB memastikan Transpi mematuhi peraturan internasional, menawarkan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna. Hal ini juga membantu melindungi jaringan Pi dari penipuan dan memastikan keselarasan regulasi faktor utama dalam lingkungan kripto yang semakin diawasi ketat saat ini. Selanjutnya, peningkatan fungsionalitas dalam dompet Pi. Integrasi ini menghadirkan peningkatan fungsi yang signifikan pada V-Wallet, alat penyimpanan, dan transaksi asli dalam ekosistem Pi. Hingga saat ini, V-Wallet utamanya berfungsi sebagai alat mengelola token Pi asli dengan kemampuan on-ramp fiat yang kini telah tersedia. Dompet ini bertransisi dari solusi penyimpanan pasif menjadi gerbang keuangan aktif. Pengguna sekarang dapat membeli fee langsung menggunakan mata uang fiat. Kemudian yang kedua, konversi mata uang lokal menjadi Pi dengan mudah dalam aplikasi. Dan yang ketiga, memilih dari berbagai penyedia yang mematuhi KYB untuk transaksi yang aman. Hal ini memposisikan V-Wallet sebagai salah satu dompet kripto yang paling mudah digunakan, terutama bagi pengguna ponsel dan pengguna kripto baru. Nah, kemudian selanjutnya berbicara mengenai ekstensi lelang domain.pi, apakah ini merupakan inovasi atau penundaan? Bersamaan dengan pengumuman Transpi, P-Network juga mengumumkan perpanjangan lelang domain.fi hingga akhir September 2025. Lelang domain.fi yang awalnya diluncurkan sebagai bagian dari inisiatif Web3 P-Network yang lebih luas, memungkinkan pengguna yang dikenal sebagai pionir untuk menawar nama domain unik berbasis blockchain dalam ekosistem Pi. Domain.pi dirancang untuk membuat alamat dompet lebih personal dan ramah pengguna, mirip dengan Ethereum atau Binance Smart Chain. Alih-alih menggunakan alamat dompet yang rumit dan penuh karakter alfanumeric, pengguna dapat menerima pembayaran dan melakukan transaksi menggunakan alamat .pi khusus, misalnya john.pi atau yasdar.fi. dan lain sebagainya. Ini adalah langkah kunci untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong adopsi di dunia nyata, ujar seorang pengembang P-Network dalam siaran langsung awal pekan ini. Eksistensi ini memberi komunitas kami lebih banyak waktu untuk membangun, berinovasi, dan menyesuaikan identitas digital mereka. Namun, kabar ini mendapat tanggapan beragam. Banyak yang menyambut baik perpanjangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang ini, sementara yang lain skeptis merujuk pada penundaan sebelumnya dalam beberapa tonggak penting seperti peluncuran Open Network. Berbicara mengenai pola penundaan, masyarakat tentunya di sini terbagi. P-Network telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena penundaan berulang kali dalam peluncuran platform utama dan peluncuran fitur. Meskipun tim berpendapat bahwa penundaan ini diperlukan untuk keamanan dan skalabilitas,
beberapa anggota komunitas mulai mempertanyakan visi jangka panjang proyek ini. Perpanjangan lelang domain.v tentunya semakin memperkeruh skeptisisme ini. Di antaranya, beberapa pengguna menyuarakan kekhawatiran bahwa perpanjangan yang sering dilakukan P-Network dan pendekatan fase betanya mirip dengan taktik yang digunakan oleh proyek-proyek software. Dan tentunya hal ini menjadi ruang yang sangat luas bagi para pencela di platform sosial, bahkan menyebut jaringan ini sebagai penipuan, sementara suara-suara yang lebih moderat mendesak transparansi dan komunikasi yang lebih jelas dari tim pengembang. Sebaliknya, bagi para pionir yang loyal, tentunya mereka berpendapat bahwa membangun ekonomi digital global dari nol membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. Mereka menunjukkan pertumbuhan basis pengguna jaringan yang berkelanjutan, yang kini melebihi dari 50 juta dan meningkatnya keterlibatan pengembang sebagai tanda masa depan yang menjanjikan. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, terlepas daripada kritik internal, berbicara mengenai V-Network telah berupaya nyata untuk tetap selaras dengan ekspektasi regulasi global. Integrasi penyedia terverifikasi KYB seperti Transpi, tentunya ini telah menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan yang patuh dan keamanan pengguna. Keterlibatan berbagai penyedia melalui on-ramper telah menghadirkan lapisan desentralisasi pada layanan on-ramp dompet. Maka di sini kita berbicara mengenai gambaran yang lebih besar, yaitu adopsi massal, di mana perkembangan terbaru ini lebih dari sekedar fitur baru. Mereka menandakan strategi jangka panjang yang bertujuan mencapai adopsi massal yang sesungguhnya, dengan mengintegrasikan infrastruktur pembayaran yang mudah diakses, menyederhanakan fungsi dompet, dan menciptakan domain yang dipersonalisasi. P-Network telah memposisikan dirinya sebagai ekosistem yang berpusat pada pengguna dan siap untuk penggunaan di dunia nyata dengan lebih daripada 66 miliar dolar yang saat ini terkunci dalam staking liquid di seluruh industri kripto dan meningkatnya minat pada platform terdesentralisasi. Pendekatan P-Network yang mengutamakan perangkat seluler dan berbasis komunitas dapat menawarkan titik masuk yang menarik bagi generasi pengguna kripto berikutnya. Untuk itu, bagi para pionir yang hingga saat ini senantiasa mempertahankan sebagai bagian daripada ekosistem P-Network, meskipun perjalanannya penuh dengan rintangan, P-Network terus berkembang sejalan dengan visinya untuk membangun ekosistem keuangan yang terdesentralisasi dan inklusif. Integrasi Transpi dan perluasan lelang domain.v telah menunjukkan komitmen terhadap utilitas, aksesibilitas, dan pemberdayaan pengguna. Seperti halnya inovasi apapun di dunia blockchain, ukuran utama kesuksesannya adalah dampaknya di dunia nyata. Saat ini, P-Network sedang mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan dampak tersebut menjadi kenyataan. Sahabat Yasdar, kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah tergembosi, jangan pernah mudah terprovokasi oleh sejumlah tawaran yang menggiurkan Anda untuk kemudian Anda akan kehilangan aset yang cukup mahal ini yang kemudian akan merugikan nasib para pionir ke depan.
biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya, kita tetap berada di jalur dengan motivasi ungkapan Dr. Van dengan 10 P saja dipastikan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.